Iya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sapaan pagi hari ini kita sambut dengan penuh syukur dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau Allah kami yang murah hati. Kami datang menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Sebagai wujud ungkapan syukur kami dalam ketertundukan hati dan kepala kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sampaikanlah kehendak-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti dan kami bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama baca melalui kitab Injil Matius pasal 18. Kita perhatikan ayat 21 sampai dengan 35. Tema kita adalah menjadi komunitas yang saling mengampuni. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini luar biasa, sangat indah, dan sesuatu yang penting dalam dinamika kehidupan bersama kita, baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, maupun bangsa dan negara, yaitu menjadi komunitas yang saling mengampuni. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi, saudara-saudara.
Ada sebuah kisah tentang keluarga suami istri. Mereka hidup di dalam pernikahan yang baik. Hingga pada suatu saat, karena segala macam tuntutan dan juga kewajiban serta tekanan-tekanan tanpa sadar, muncul sebuah perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik yang terjadi di antara mereka. Nah, yang menarik saudara, sang suami yang seringkali mendapatkan lontaran-lontaran pedas dan tidak baik dari istrinya, selalu diam ketika mendengar hal tersebut. Namun ketika istrinya pergi, lalu dia akan menancapkan satu paku di pohon mangganya. Setiap istrinya mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya, dia ambil paku itu dan ditancapkan di dalam pohon. Waktu berjalan dan setelah 5 tahun, kebetulan istrinya pergi ke belakang untuk melihat pohon-pohon di halamannya. Dan dia sangat kaget karena ternyata ada pohon mangga yang begitu banyak paku di situ. Dia kemudian marah, "Pah, iki paku nang kene kuwi. Sopo sing gawe? Ini kan menjadi kacau. Ini merusak, ini menghambat, bla 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 dan lain sebagainya." Suaminya diam dan dengan sabar kemudian mengatakan, "Bu, paku iki aku sing dene. Jadi setiap kali aku merasakan sakit hati, ketika engkau melontarkan kata-kata yang tidak baik, engkau menyakiti hatiku, aku diam. Dan aku meletakkan seluruh rasa sakit hatiku di dalam pohon ini. Dan ketika engkau melihat berapa banyak paku yang ada di dalam pohon ini, maka kamu mengetahui sebetulnya berapa banyak engkau sudah menyakiti hatiku." Sang istri dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dan dia begitu ngeri melihat banyaknya paku yang ada di situ. Lalu si istri mengatakan, "Apakah engkau mau mengampuni kesalahanku, Pak?" Saudara-saudara yang terkasih, jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita dan seandainya kita menjadi laki-laki itu dengan begitu banyak paku yang menancap dalam hati kita, lalu istri kita mengatakan, "Maafkan aku." Apakah kita dengan mudah untuk memaafkan dia dan mengampuni dia dan mengatakan, "Wes rapopo bu, rapopo"? Apakah seperti itu? Nah, hari ini kita akan berbicara hal itu, saudara-saudara yang terkasih, dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat indah dari Petrus kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi Yahudi, orang bisa diampuni kesalahannya kalau dia 3 kali melakukan kesalahan. 1 kali, oke. 2 kali, oke. 3 kali, oke. 4 kali, tidak bisa. Dan Petrus memiliki hati yang lebih dari itu. Dia tidak hanya 3 kali, dia mengatakan, "Berapa kali aku harus mengasihi orang yang sudah melukai hatiku? 7 kali Tuhan." Dan menarik, Tuhan Yesus mengatakan secara jelas, "Bukan Petrus, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. 490. Wow, banyak banget. Sehingga apa yang sebetulnya mau dikatakan Tuhan kepada kita dengan hitungan yang seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya persoalannya bukan pada bilangannya. Bukan pada 490. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Tetapi esensi dari itu semua, yaitu bahwa kasih itu tidak terbatas. Kasih itu tidak ada bilangannya. Bahwa kasih itu konstan dan itu harus muncul di dalam hati kita. Dia menjadi sebuah konsep hidup, dia menjadi pola hidup dan niat untuk hidup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapapun itu.
Nah, ada ilustrasi yang menarik yang kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus dan murid-muridnya tentang mengampuni itu. Yaitu ketika ada seorang raja yang kaya raya dan kedapatan ada hambanya yang berhutang kepadanya. Dan hutangnya luar biasa, saudara. Dikatakan di sini adalah 10.000 talenta. Itu banyak banget. Tidak terhitung. Karena itu kemudian Tuhan ini mengatakan tidak mungkin kamu akan bisa melunasinya. Maka Tuhan ini mengatakan sudah deh, tangkap itu hambaku, istrinya, anaknya, jual jadi budak. Seluruh hartanya itu kemudian dijual, berikan kepadaku. Itu pun tidak akan mungkin bisa lunas. Hamba ini yang merasa bahwa sampai kapanpun tidak akan bisa melunasinya. Kemudian bersungkur di hadapan Tuhan ini dan mengatakan, sabarlah, sabarlah. Apakah aku bisa, engkau beri waktu supaya aku bisa menghapus hutang-hutangku. Mungkin sampai dia mati tidak akan mungkin untuk melunasinya. Tapi dia berusaha untuk memohon dan meminta waktu kepadanya. Dan ayat ini dikatakan kepada kita luar biasa. Di ayat 27, kemudian Yesus mengatakan, Tuhan ini, yaitu Raja, tergerak oleh belas kasihan. Dia mesake melihat hamba ini, melihat bagaimana dia berusaha memiliki hati untuk bisa melunasinya. Karena itu kemudian Tuhan ini mengatakan, ya sudah, aku beri kepada engkau. Nah, saudara yang terkasih, kisah kita nggak hanya berhenti pada pengampunan yang diberikan oleh Tuhan ini. Si hamba ketika keluar dari rumahnya, dia bertemu dengan kawannya. Mungkin karena saking paniknya dia mengatakan aku harus mengumpulkan uang banyak, maka ketika dia ketemu dengan temannya dia katakan, ayo bayar hutangmu. Dia berhutang 100 dinar, itu kecil dibandingkan hutangnya yang begitu besar. Dan menarik apa yang dikatakan oleh temannya itu. Dia mengatakan, sabar, berikan aku waktu, aku akan berusaha melunasinya. Tetapi hamba ini kemudian mendekatnya dan kemudian mencekiknya dan mengatakan, harus bayar sekarang. Kalau kamu tidak bisa membayarnya, maka kamu akan kuseret dan kumasukkan ke dalam penjara sampai hutangmu lunas. Teman-temannya yang melihat hal itu melaporkannya kepada tuannya dan mengatakan, kasihan temannya itu. Maka marahlah tuan ini. Ketika dia marah, dia katakan kepada orang ini, maka sekarang aku membawamu dan akan memasukkanmu ke dalam penjara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, temannya ini bukan ngemplang. Dia hanya mengatakan, aku butuh waktu. Sama seperti yang diungkapkan hamba ini kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan, aku butuh waktu, sabarlah. Aku akan membayarnya. Dia mendapatkan waktu itu dari tuannya. Kenapa dia tidak memberikannya juga kesempatan itu kepada orang lain? Dia bisa diampuni. Dia bisa diberi waktu. Tetapi dia tidak mau untuk mengampuni saudaranya. Tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada temannya. Dan disinilah sebetulnya inti dari apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya tentang mengampuni. Yaitu ketika Yesus mengatakan demikianlah hidup kita. Sama seperti Bapa juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka Bapa kita juga akan mengampuni dosa kita. Tetapi ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa pun juga akan melakukan hal yang sama. Itu menurut saya sangat jelas dan keras untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memikirkan hidup kita, maka kita sadar bahwa betapa banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mau mengampuni kita. Yesus mau memaafkan kita. Bahkan Yesus bersedia untuk mengorbankan dirinya disalib untuk menebus dosa kita.
Dia mau melakukan itu untuk kita. Maka seharusnya kita juga melihat hal itu sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kita yang dosanya begitu banyak saja diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita berdosa, besok kita berdosa, besok lagi kita bisa saja berdosa. Itu diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita tidak bisa untuk berusaha mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukankah setiap saat kita berdoa dalam doa Bapa kami, ya Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana cak-cakannya? Bagaimana realitas hidup kita? Apakah kita bisa mengampuni orang lain? Saya sadar, saudara, saya mengerti. Saya juga merasakan. Dilukai itu sangat menyakitkan. Dilukai itu betul-betul membuat kita seperti ada paku di dalam diri kita. Tapi persoalannya adalah apakah kita akan membiarkan paku itu terus menancap di dalam hati kita? Lawang eri cilik aja. Itu membuat kita tidak nyaman dan sakit. Apalagi kalau paku. Itu betul-betul sangat menyakitkan. Maka jalan keluar untuk bisa melepaskan rasa sakit hati kita hanya satu. Mencabutnya. Selagi kita tidak mau mencabutnya, maka luka itu terus akan ada di dalam hati kita. Dan apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah merasa bahagia. Kita tidak akan pernah merasa merdeka dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah merasa sukacita dalam hidup kita. Maka cara untuk menyelesaikannya hanya satu. Belajar mengampuni, mencabut semua itu dalam hati kita. Dan itu membutuhkan keberanian. Itu membutuhkan kekuatan. Itu membutuhkan keikhlasan untuk itu semua. Dalam sebuah komunitas hidup bersama-sama. Dimungkinkan terjadi apa yang disebut dengan saling melukai dan saling dilukai. Maka apa yang terjadi ketika komunitas kita tidak bisa saling mengampuni? Maka yang terjadi pasti ambiar, pasti kacau. Dan persahabatan kita, komunitas kita semu. Tetapi ketika kita mau untuk belajar mengampuni, maka kita dibebaskan, saudara, dari semua itu. Dan itu juga membebaskan dia dari segala kesalahan-kesalahan dia. Dan itu berarti hidup saling mengasihi. Di dalam kasih ada pengampunan. Dan pengampunan itulah dasar bagi kita terus membangun komunitas dalam hidup kita. Mari saudara, kita belajar untuk senantiasa bersedia mengampuni orang lain. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Mungkin kita gagal, tidak masalah. Mari belajar terus mengampuni, dan mengampuni. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon Roh Kudus-Mu, kasih-Mu mengurapi kami semua, memenuhi hati kami, supaya kami dapat untuk mengasihi dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mungkin pasangan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, menantu mertua, maupun juga ipar, teman-teman pelayanan, teman-teman kita kami bekerja, maupun juga tetangga kami. Siapapun itu. Tetapi hari ini kami mohon berkat-Mu supaya kami bisa saling mengampuni. Sebagaimana doa-doa kami, Tuhan mengampuni kami, biarlah kami juga berusaha mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.